Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Duyufullah wa duyufur rahman rahimakumullah. Kamu Allah, kamu Rasulullah yang Allah muliakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Bapak Ibu, kita semua sudah mengunjungi kebun kurma. Selanjutnya kita akan mengunjungi Jabal Uhud. Jabal apa? Jabal Uhud. Jabal artinya gunung, Uhud menyendiri. Jadi satu-satunya gunung yang akan dipindah oleh Allah ke surga, yaitu Jabal Uhud, Bapak Ibu. Sebelum menjelaskan tentang Jabal Uhud, saya akan melanjutkan sejarahnya tentang Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah, Bapak dan Ibu, sebelum diangkat menjadi tukang adzannya Rasulullah, Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang disiksa oleh orang kafir. Ketika itu Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memerdekakan atau membebaskan Bilal bin Rabah dari seorang budak, lalu dijadikan tukang adzannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah meninggal dunia, Bapak dan Ibu, disitulah Bilal bin Rabah, orang yang sangat terpukul atas kehilangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap harinya Bilal bin Rabah bersanding dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk salat zuhur, kadang Rasulullah ke kamarnya Bilal, "Wahai Bilal, sebentar lagi waktunya salat zuhur." Kadang-kadang Bilal masuk ke kamarnya Rasulullah, "Ya Rasulullah, sebentar lagi waktunya salat asar." Seperti itu setiap hari. Akan tetapi ketika Rasulullah meninggal dunia, disitulah Bapak dan Ibu, Bilal bin Rabah sangat terpukul, sangat sedih. Akhirnya Bilal bin Rabah memutuskan untuk pulang ke negaranya, yaitu negara Syam. Akhirnya Bilal pamit kepada sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Bilal? "Wahai sahabat Rasulullah, saya ingin pamit, ingin pulang ke negara saya. Saya tidak sanggup berada di kota Madinah, karena setiap saya berada di kota Madinah, saya pasti teringat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya Bilal pun pulang ke negaranya, Bapak Ibu, di negara Syam. Ketika Bilal bin Rabah sampai di negara Syam 1 bulan, disitulah Bilal bin Rabah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpi tersebut Rasulullah berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, sekeras apakah hatimu, wahai Bilal, sehingga engkau meninggalkan Madinah, sehingga engkau tidak pernah berziarah ke makamku, wahai Bilal?" Akhirnya Bilal bin Rabah, Bapak dan Ibu, langsung terbangun dari tidurnya, dan Bilal bin Rabah menangis histeris. Bilal bin Rabah tidak pernah menangis seperti itu. Sampai-sampai kedua orang tua Bilal bertanya, "Wahai Bilal, kenapa engkau menangis seperti itu?" Bilal menjawab, "Saya barusan bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpi tersebut Rasulullah berkata kepadaku, wahai Bilal, sekeras apakah hatimu sehingga engkau meninggalkan kota Madinah, sehingga engkau tidak pernah berziarah ke makamku, wahai Bilal?" Bilal takut ditinggal oleh Rasulullah, Bapak Ibu. Akhirnya Bilal memutuskan untuk berangkat kembali menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Di tengah-tengah perjalanan, Bilal bin Rabah tidak henti-henti menangis teringat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Bilal bin Rabah suaranya habis, Bapak Ibu, karena tidak henti menangis teringat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Bilal hampir sampai di kota Madinah, disitulah Bilal melihat setiap pojok kota Madinah. Yang dilihat bukanlah bangunan, melainkan yang dilihat oleh Bilal adalah wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Bilal bin Rabah masuk ke dalam rumah baginda Rasulullah, ke dalam Masjidin Nabawi.
Disitulah Bilal bin Rabah bertemu dengan sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Lalu sahabat Rasulullah berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, mumpung engkau ada di kota Madinah lagi Bilal, coba adzan kembali di kota Madinah. Barangkali penduduk kota Madinah rindu kepada suaramu wahai Bilal." Akhirnya Bilal bin Rabah menjawab, "Wahai sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, saya tidak bisa adzan kembali di kota Madinah. Adzan saya teruntuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya Bapak dan Ibu, Bilal tidak mau berkumandang adzan lagi di kota Madinah karena adzannya Bilal untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya datanglah dua anak kecil yang bernama Hasan dan Husain, yaitu cucu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hasan dan Husain memeluk Bilal. Hasan dan Husain berkata kepada Bilal, "Wahai paman tukang adzan, coba adzan kembali di kota Madinah paman. Saya rindu kepada suaramu wahai paman," kata Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, sekarang yang meminta adzan di kota Madinah bukan saya, melainkan yang meminta adzan di kota Madinah adalah cucu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya Sayyidina Hasan dipeluk oleh Bilal. Keringat dari Sayyidina Hasan mirip dengan bau keringat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaki dari Sayyidina Husain mirip dengan kaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya disitulah Bilal berkata, "Baik, saya akan adzan kembali di kota Madinah karena yang meminta adzan kembali di kota Madinah adalah cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya Bapak dan Ibu, Bilal naik ke atas mimbar. Jadi nanti Bapak Ibu kalau salat di Raudhah ada mimbar di antara makam Rasulullah dan mimbarnya Rasulullah. Kita sholat di tengah-tengahnya, itu yang dinamakan Raudhah atau taman-taman surga. Bu, Pak, masih ada? Mau dilanjut? Lanjut ke bakso. Jadi Bapak dan Ibu, ketika yang meminta adzan kembali di kota Madinah adalah cucu baginda Rasulullah yang bernama Hasan dan Sayyidina Husain, disitulah Bilal bin Rabah adzan kembali. Lalu Bilal bin Rabah naik ke atas mimbar. Ketika Bilal bin Rabah adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, disitulah penduduk kota Madinah pada gempar. Penduduk kota Madinah berkata, "Rasulullah hidup kembali, Rasulullah hidup kembali." Karena setiap Bilal adzan pasti ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelah kanan, Bu. Ini yang dikenal dengan Masjid Bilal bin Rabah. Jadi ketika Bilal adzan Allahu Akbar, penduduk kota Madinah gempar. Penduduk kota Madinah berkata, "Rasulullah hidup kembali, Rasulullah hidup kembali." Bahkan penduduk kota Madinah ketika Bilal bin adzan banyak yang pingsan Bapak Ibu, saking kagetnya. Karena setiap Bilal adzan pasti di sampingnya ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Bilal bin Rabah melanjutkan adzannya. Ketika adzan tersebut sampai di lafaz asyhadu anna Muhammad, di lafaz mu, Bilal bin Rabah terjatuh pingsan. Karena Bilal bin Rabah tidak sanggup menyebut kalimat Muhammad pada waktu itu. Saking rindunya Bilal bin Rabah, ketika Bilal bin Rabah menyebut lafaz Muhammad, Bilal bin Rabah langsung jatuh pingsan. Akhirnya diganti adzannya oleh para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cintanya Bilal bin Rabah Bapak dan Ibu luar biasa. Bilal bin Rabah bukan keturunan orang dermawan, akan tetapi Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang diangkat oleh Rasulullah untuk dijadikan tukang adzannya Rasulullah. Dulu Bapak Ibu, di zaman Rasulullah, ketika ada orang budak itu mau diapain terserah, mau dibunuh, mau diapain terserah. Di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking cintanya Bilal kepada Rasulullah, saking sayangnya Bilal kepada Rasulullah, menyebut kalimat Muhammad saja Bilal tidak sanggup.
sehingga Bilal bin Rabah ketika adzan sampai di lafaz asyhadu anna Muhammad, Bilal bin Rabah terjatuh pingsan. Sehingga apa? Sehingga jemaah inayah banyak yang tidur. Duyufullah, duyufur Rahman, rahimakumullah, tamu Allah, tamu Rasulullah yang Allah muliakan. Itulah Bapak dan Ibu sekelumpas sejarah tentang Bilal bin Rabah. Selanjutnya kita akan mengunjungi Jabal Uhud, satu